Selamat berjumpa kembali dengan saya Iqmah Dharmakarya, dosen PKN STAN. Kali ini kita membahas materi ekonomi makro yang lain, yaitu terkait dengan inflasi dan keseimbangan harga. Kita melihat bahwa harga-harga barang dan jasa setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Kenaikan dari seluruh harga barang dan jasa inilah yang disebut dengan inflasi. Mengapa inflasi bisa terjadi? Salah satu prinsip ekonomi yang sudah kita kenal bahwa inflasi atau kenaikan harga itu terjadi karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Hal inilah yang mendasari berkembangnya teori tentang inflasi. Kita mengenal untuk mengukur inflasi kenaikan harga, kita menggunakan indeks harga konsumen atau GDP deflator. Tingkat harga itu menunjukkan harga dari sekumpulan barang atau jasa. Ketika terjadi kenaikan harga, maka uang yang kita keluarkan untuk membeli suatu barang atau jasa itu akan lebih banyak. Contohnya, kalau saya membeli makanan seharga Rp1.000, ketika harga itu naik, maka saya akan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membayar barang yang sama. Atau kita bisa melihat dari sisi yang lain. Ketika harga barang itu naik, maka dengan jumlah uang yang sama, kita akan memperoleh barang jumlahnya yang lebih sedikit. Dalam arti, nilai uang kita itu mengalami penurunan. Misalkan, harga sekelompok barang kita notasikan dengan huruf P. Harga sekelompok barang ini bisa kita peroleh dari indeks harga konsumen. Nah, sekelompok barang ini dalam suatu perekonomian misalnya terdiri dari gula dan kopi. Maka, tingkat harga ini menunjukkan harga sekelompok barang gula dan kopi. Misalnya di dalam suatu indeks harga konsumen menunjukkan P sama dengan Rp100. Kumpulan dari sekelompok harga gula dan kopi senilai Rp100. Maka nilai dari Rp1 itu adalah sama dengan 1/P atau 1 per kopi dan gula. Maka 1/P itu menunjukkan nilai uang yang diukur berdasarkan jumlah barang dan jasa. Ketika terjadi kenaikan harga yang diukur berdasarkan indeks dari 100 menjadi 200, maka nilai uang semula Rp1 sama dengan 1/100, sekarang nilai uang Rp1 menjadi 1/200. Ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan harga, maka nilai uang itu mengalami penurunan dari 1/100 menjadi 1/200. Lalu, apakah yang menentukan nilai uang? Nilai uang itu ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Untuk membahas keseimbangan tersebut, akan kita bahas di materi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.